Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Ardi Prima. Saya adalah salah seorang dosen di Fakultas Teknik, tepatnya di jurusan Teknik Informatika Universitas Surabaya. Izinkan saya dalam kesempatan ini menyajikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya mengajar di Teknik Informatika semenjak tahun 2014 dan selama itu saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu di bidang multimedia dan game teknologi. Selain itu, di teknik informatika, saya tergabung di dalam lab multimedia computing. Beberapa mata kuliah yang saya ampu terkait dengan bidang multimedia dan teknologi antara lain adalah multimedia teknologi, kemudian immersive computing, mixed reality, artificial intelligence for game. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyajikan teknik pengajaran yang digunakan, baik itu delivery, interaction, dan assessment untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu immersive computing. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya menyajikan teknik delivery, interaction, dan assessment untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu mixed reality. Baik, untuk itu kita mulai dahulu dengan RPS. Mata kuliah ini bernama Mixed Reality dengan jumlah SKS 3 dan berada pada semester 6. Dan dosen mengampunya adalah saya sendiri, Delta Ardi Prima. Secara umum, mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan dan panduan implementasi dari VR dan AR, serta teknologi terkait, sehingga mahasiswa akan mendapatkan pemahaman bagaimana tentang VR dan AR, kemudian mampu membuat menjadi sebuah aplikasi, sehingga materi yang ada di sini akan disesuaikan selalu dengan tren perkembangan terbaru di bidang VR dan AR. Selain itu, capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Di sini ada CPL yang pertama yaitu S3, yaitu mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian ada KU 1, mampu menerapkan pemikiran logis, kemudian mampu mengkaji implementasi pengembangan atau implementasi ilmu, bertanggung jawab hasil kerja kelompok, karena nanti di mata kuliah ini juga ada tugas kelompok. Kemudian mampu mendokumentasikan untuk menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk mencegah plagiasi. Kemudian mampu menganalisa masalah, membuat solusi, menganalisa, mendesain sistem berbasis komputer, serta yang terakhir adalah menguasai pemrograman komputer dan menguasai pemanfaatan berbagai teknologi informasi dan komunikasi seperti multimedia, internet, dan mobile. Selain itu, CPMK dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengimplementasikan sebuah aplikasi augmented reality atau AR. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan sebuah aplikasi virtual reality. Sedangkan prasyarat untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa sudah pernah mengambil mata kuliah PBA atau Physically Based Animation, yaitu mata kuliah pendahulu agar mahasiswa mampu menggunakan software yang digunakan dalam mata kuliah ini, yaitu kita menggunakan Unity 3D, yaitu software development untuk membuat sebuah game menggunakan bahasa pemrograman C#. Sedangkan untuk buku referensi, kita menggunakan dua buku referensi, yaitu yang pertama adalah Complete Virtual Reality and Augmented Reality Development with Unity. Yang kedua adalah Creating Augmented and Virtual Realities, Theory and Practice for Next Generation Spatial Computing. Berikutnya adalah unit-unit pembelajaran secara spesifik. Yang pertama, delivery. Dalam mata kuliah ini, penyampaian materi akan dilakukan menggunakan ceramah yang pertama dan praktek. Jadi, dosen akan memberikan penjelasan bagaimana membuat sebuah aplikasi AR. Kemudian setelah itu mahasiswa akan diminta untuk mempraktikkan apa yang sudah disampaikan. Contoh yang pertama adalah mampu merancang AR sesuai kebutuhan sistem dan mampu mengimplementasikan AR kepada aplikasi dan platform yang dipilih.
apa yang dipelajari di situ adalah mahasiswa akan mencoba untuk memahami apa itu license manager, apa itu database, mengenalkan kembali Unity, dan Vuforia. Dari sini, topik kedua setelah minggu pertama adalah mahasiswa akan mencoba hands-on ya. Setelah kita memberikan penjelasan ceramah, kemudian mahasiswa akan mencoba untuk mengimplementasikan. Di minggu pertama akan disajikan ceramah tentang sejarah, peluang, dan apa saja yang bisa kita kembangkan dalam membuat AR. Pada minggu kedua akan mulai praktek, yaitu merancang AR sesuai kebutuhan sistem. Kemudian minggu ketiga, mahasiswa akan belajar mengenai jenis-jenis image target. Jadi image target di sini adalah bagaimana kamera dari handphone atau dari webcam itu bisa mengenali objek. Ada yang menggunakan single image seperti kertas yang di-print, ada yang berbentuk kubus, ada yang berbentuk silinder, atau 3D objects atau Fumax. Fumax ini adalah objek khusus yang ada di Vuforia. Kemudian pada minggu keempat akan ada pengenalan tentang bagaimana mengimport 3D objek ke dalam Unity, kemudian bagaimana menggunakan audio dan video, partikel, serta menggunakan standar aset. Sehingga pada minggu keempat, mahasiswa ini sudah bisa membuat AR sederhana dengan adanya objek, adanya video atau audio, kemudian ada efek partikel dan menggunakan aset-aset atau objek-objek standar yang dimiliki oleh Unity. Kemudian pada minggu kelima, di sini mahasiswa akan mulai dikenalkan bagaimana cara untuk berinteraksi dengan aplikasi yang dibuat. Jadi di situ akan ada button, canvas, kemudian juga ada raycast. Pada minggu ke-6, mahasiswa akan dikenalkan lebih dalam lagi tentang apa itu user defined target. Pada minggu sebelumnya ada beberapa image target ya, misalnya single image, kemudian cuboid, silinder. Nah, di sini akan dikenalkan menjadi objek-objek yang mungkin tidak umum, serta akan diberikan pemahaman bagaimana extended tracking, kemudian apa itu ground plane, serta lean touch. Dan pada minggu ke-7, mahasiswa akan dikenalkan dan mencoba AR yang sangat umum digunakan di sosial media. Misalnya di Instagram atau di Snapchat, bagaimana kita bisa membuat filter untuk wajah, membuat games-games lucu ya pada minggu ke-7. Untuk mata kuliah mixed reality sendiri, itu terbagi menjadi 2 sesi besar. Sesi AR akan dipelajari pada 7 minggu pertama, dan untuk sesi berikutnya, 7 minggu berikutnya, yaitu minggu ke-8 sampai minggu ke-14, akan dijelaskan bagaimana kita mendevelop sebuah aplikasi untuk membuat atau menghasilkan VR. Setelah minggu 7 kita akan ada UTS. Setelah UTS baru kita masuk ke minggu 8, yaitu bagaimana tentang perkembangan dalam VR. Kemudian minggu ke-9 mampu merancang VR sesuai kebutuhan sistem, pengenalan tentang Unity khusus untuk VR. Jadi pada minggu-minggu awal, minggu 1 sampai 7 itu kita akan membahas bagaimana menggunakan Unity untuk membuat AR, dan setelah itu bagaimana menggunakan Unity untuk membuat sebuah aplikasi virtual reality atau VR. Jadi minggu 9 itu VR, minggu ke-10 bagaimana kita membuat atau mengimplementasikan objek di dalam Unity untuk VR. Minggu ke-11 kita masuk kepada action dan animasi, karena pada prakteknya ketika kita membuat VR dan AR akan sangat jauh berbeda. Jadi di sini kita mulai masuk ke animasi, bagaimana agar user tidak pusing misalnya seperti itu di minggu ke-11. Minggu ke-12 kita masuk ke UI UX ya, kemudian minggu ke-13 kita masuk ke interaksi, dan minggu ke-14 bagaimana mempackage aplikasi yang sudah kita buat ke sebuah device yaitu Android. Delivery akan disajikan dalam bentuk ceramah, rekaman video, dan tugas. Untuk interaksi sendiri, selain materi tersebut ini kita upload di Learning Management System ya, di Ubaya itu di ULS ya, Ubaya Learning System. Selain itu juga akan diunggah ke dalam Google Drive. Sedangkan untuk asesmen sendiri ya, terdapat 2 tugas
untuk menghasilkan NTS dan 2 tugas untuk menghasilkan NAS. Untuk NTS sendiri, ada 2 tugas, yaitu tugas yang utama, tugas individu, dan tugas kelompok. Untuk tugas individu, bobotnya adalah 20% dari NTS, sedangkan tugas kelompok adalah 80% dari NTS. Untuk kriteria penilaian, untuk tugas individu, yaitu kesesuaian, dan aset. Aset di sini adalah objek-objek yang digunakan di dalam aplikasi. Ya. Kemudian untuk NTS ya, ada ide 10%, kemudian kesesuaian, aset, dan fitur. Berikut adalah contoh indikator penilaian ya. Jadi ada keniatan dalam proses pembuatan, memiliki ide yang kreatif, sesuai dengan sistem, aset yang digunakan menarik, serta memiliki berbagai fitur. Contoh tadi fitur yang digunakan adalah ada lane touch, ada ground plane, kemudian ada efek partikel, kemudian ada audio, ada video. Nah, jika poin-poin ini lengkap, maka mahasiswa berkesempatan untuk mendapatkan nilai maksimum. Kemudian untuk VR sendiri ada 2 tugas juga, yaitu 20% dari NAS, dan untuk tugas kelompok final adalah 80% dari NAS. Konsep penilaiannya sama, yaitu sisi keterampilan dalam bekerja, kemudian ide kreatif, ketentuan sistem, kemudian aset, dan fitur. Jadi ini yang akan kita nilai dari apa yang telah dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa. Ini adalah RPS-nya. Kemudian selain RPS ya, pada minggu pertama kita melakukan yang namanya kontrak kuliah. Jadi ketika sebelum masuk ke materi pertama, kita kenalkan dulu dengan mata kuliah ini seperti apa, kemudian dosennya siapa, bagaimana menghubunginya, dan segala macamnya. Berikut adalah contoh slide yang disajikan pada minggu pertama sebelum materi dimulai. Di sini ada pengenalan, nama dosen pengampu siapa, kemudian bisa dihubungi menggunakan nomor apa, dan email. Jadi di sini mahasiswa bisa menghubungi dosen menggunakan WhatsApp atau menggunakan email. Setelah itu ada informasi tujuan dari mata kuliah, yaitu mampu mengimplementasikan sebuah aplikasi AR dan mampu mengimplementasikan sebuah aplikasi VR. Penilaian kita sampaikan di awal bahwa untuk nilai tengah semester adalah 20% dari tugas individu dan 80% dari tugas kelompok. Ya, membuat simple AR aplikasi atau membuat AR apps yang lebih kompleks daripada tugas individu. Untuk nilai akhir semester ya, 20% nilai UAS, ya, simple VR apps, dan 80% nilai project. Sehingga keseluruhannya untuk nilai akhir adalah 40% NTS dan 60% dari NAS. Berikutnya kecurangan, ya. Jadi di sini kita sampaikan bahwa semua project harus dikerjakan sendiri. Jika mengambil atau plagiasi, tidak toleransi dan langsung akan mendapatkan nilai akhir 0. Jadi mahasiswa sudah paham apa yang harus dikerjakan dan apa tanggung jawabnya. Kemudian untuk materi juga kita sampaikan di awal, yaitu week 1 Introduction to AR and Machine Mixability, week 2 Unity Euphoria, week 3 Image Target, week 4 Asset, week 5 User Interface, week 6 Advanced AR, dan week 7 AR for Social Media. Kemudian untuk materi UAS, Introduction to VR, VR with Unity, VR Asset, VR Action, UI, Advanced VR, dan Android Apps. Semua sudah disesuaikan dengan RPS sehingga pembelajaran akan berjalan lebih baik. Berikutnya praktikum, kita sampaikan juga bahwa untuk praktikumnya kita akan menggunakan Unity versi 2020.3.26 F1 Long Time Service ya. Referensi juga kita sampaikan di awal, dan aturan kelas juga kita sampaikan. Jadi misalnya menggunakan Zoom, maka 10 menit toleransi keterlambatan. Jika ada pertanyaan di luar jam kelas bisa disampaikan melalui email atau WhatsApp, dan pengumpulan tugas bisa menggunakan URL yang terhubung ke Google Drive dan harus tepat waktu. Yang berikutnya adalah tampilan dari LMS yang digunakan. Setelah mahasiswa masuk dengan menggunakan akun ke dalam ULS, mahasiswa bisa melihat mata kuliah yang ingin dipelajari. Dalam hal ini contohnya adalah Mixability. Ya, di situ sudah ada Mixability, kemudian kita bisa lihat materi-materi di dalamnya. Di situ sudah kita upload dari mulai week introduction, week 1, week 2, week 3, sampai week ke-14. Selain materi tersedia di ULS atau LMS milik Universitas Surabaya, materi juga disediakan di Google Drive sehingga mahasiswa bisa mengakses
file tersebut kapanpun. Berikut adalah file yang sudah di-upload di Google Drive ya. Di sini sudah ada videonya, ada file pembelajaran sehingga bisa mengulang-ulang materi. Berikut slide ini akan saya tampilkan cuplikan video pembelajaran Mixality untuk week ke-7. Oke, selamat sore teman-teman semua. Sekarang kita masuk ke week 7 ya, Mixality. Ini adalah materi tentang AR untuk sosial media. Nah, jadi sebenarnya week 7 ini untuk pengetahuan kita semua ya, bagaimana perkembangan ya, dan teknologi AR di sosial media. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, jadi AR ini sekarang ya sudah sangat sering digunakan di sosmed ya, apalagi setelah teman-teman mungkin tahu Snapchat ya, kemudian Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok. Sekarang mereka punya lens sendiri-sendiri ya, mereka punya lens, punya filter, punya efek ya. Nah, ternyata dalam perkembangannya AR ini tidak hanya menunjukkan nilai yang bagus untuk branding ya, tapi juga bisa digunakan untuk entertainment, dan yang paling baru juga bisa dibuat untuk bisnis ya. Nah, sekarang kita akan mencoba yang namanya Spark AR ya. Jadi Facebook ya, atau sekarang Meta ini adalah satu platform yang mengusung teknologi AR ya. Facebook itu punya Spark. Ya, Spark ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Facebook untuk buat efek kamera filter ya dengan teknologi augmented reality ya di platform Facebook maupun Instagram. Jadi teman-teman nanti kalau sudah mencoba Spark AR ini ya, silakan dicoba atau dipublish ya di Instagram atau di Facebook. Nanti kita pakai tools ya atau alat bantu yang namanya adalah Spark AR ya. Oke, ini contoh penggunaan AR di Amerika ya. Jadi AR di Amerika ini ya mulai tahun 2018 sampai tahun 2022 ini ya menunjukkan peningkatan terus menerus ya. Dari 29%, 30%, 43, 46 dan terakhir 48 ya. Nah, jadi ini ya di US ya, individual atau pribadi dari masing-masing kategori umur itu punya pengalaman terhadap AR ya di sosial media atau di network ya, paling enggak sekali ya per bulan dengan menggunakan device apapun ya. Ini trennya ya. Nah, kalau kita bicara mau bisnis dengan AR itu kita bisa untuk retail, education, healthcare, entertainment atau yang lainnya ya. Jadi teman-teman nanti untuk tugas project UTS silakan pilih salah satu ini ya. Buat aplikasi untuk retail, aplikasi untuk edukasi, untuk healthcare, entertainment ya, mungkin game atau yang lain. Pokoknya intinya buat aplikasi AR ya. Nanti akan saya jelaskan detailnya di akhir slide. Oke ya. Kemudian nah, filter ya. Filter ini yang paling sering digunakan ya. Ada 6 ya filter yang paling sering digunakan. Yang pertama teks ya, kemudian ada LUT, animation sequence ya, face tracking, 3D object sama audio ya. Jadi ada yang ngasih tulisan, ada yang mengganti warna rambut ya, atau videonya diganti warnanya. Kemudian bisa animation quiz ya, ada face tracking ya, kemudian bisa nambahin topeng ya, 3D object ya, dan yang lain ya. Patch editor ini adalah codingannya ya, ini codingan. Kalau ada screen tab ya, dia akan flip ya, kemudian mensignalkan question to visible ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada kuning-kuning ya, ini berarti dia masuk ke dalam patch-nya ini ya. Ini ketika di tab dia akan flip on off ya, supaya apa, untuk melihat hasil perubahannya. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini tambahkan plane ya, kemudian ubah namanya ya. Ya ini kalau kita nambah plane ya, tadi kan masih kosongan nih orangnya. Nah, sekarang ketambahan plane, ada kotak-kotak checkerboard di atas kepalanya ya.
kemudian duplicate ya, terus kemudian rename. Jadi tambah nanti ada 2 plane ya di dalam ini ya, childnya adalah di dalam face tracker ya. Satunya questions, satunya answers ya. Satunya questions, tanya apa, satunya adalah answers yang akan menunjukkan jawaban-jawaban itu apa ya. Oke, rename plane menjadi questions dan answers ya. Kita lihat pertama awal-awal adalah visible. Tapi nanti ketika kita coding ya, dia akan berubah karena dia belum visible ya. Nah, ini visible. Yang kita bisa lihat ya, simulate touch ya. Kita coba pencet. Nah, itu ya. Ditanya kita bisa simulate touch. Jadi sini ada misalnya mau apa, iOS device, mau iPhone yang berapa, iPhone 8, iPhone X, iPhone SE atau iPad dan segala macam. Oke. Ya, rename menjadi plain ya, jadi questions dan answers ya. Oke, kemudian berikutnya kita tambahkan animation sequence ya. Ini ya. Ini ya. Ini buat nambah aset ya. From komputer tambahkan ini teman-teman, tambahkan animation sequence ya, animation sequence. Ya, oke, tambahkan animation sequence. Animation sequence, nah tampilnya akan seperti ini ya. Animation sequence akan muncul seperti ini ya. Kepada ini kotak-kotak ini adalah tadi questions ya. Nanti silakan disesuaikan ukurannya berapa, SPS-nya berapa ya. Kemudian tekstur ini nanti akan nempel di tulisannya seperti apa ya. Di contoh tadi ini kan, kalau kita klik di questions ya, animation sequence ini teksturnya ada apa ya, ini teksturnya ini ya. Coba teman-teman lihat, ini ada 4. Ini adalah loop karakter ya. Nah, itu ada 4 gambar ya. Nih, nanti kalau kita masuk isinya ada 4 gambar nih. 4 gambar ya, itu gambar yang akan kita tampilkan. Contohin tadi ya, ada 1, 2, 3, 4 ya. Mainnya seperti itu ya. Nah, ini sekarang live demonya gimana? Live demonya teman-teman, kita bisa tekan tombol ini ya, preview in Spark AR Player ya. Teman-teman save dulu projectnya, kemudian preview in Spark AR Player ini ya. Ini hasilnya, tampilannya seperti ini ya, seperti ini ya. Which My Hero Academy are you ya, ini nempel kepalanya di sini ya. Ya, ini kan kita pakai view-nya di sini ya. Kita coba pencet ini kliknya. Siapakah saya? Wah, saya ternyata Kaminari ya, gitu. Kalau kita klik lagi, dia akan kembali ke awal ya. Jadi ini semula touch-nya. Nah, ini sederhana sekali ya. Sangat cepat kalau kita buat filter-filter gini kan, paling gampang, paling suka misalnya anak-anak kecil atau orang-orang lain ya. Oke. Ya, ini Spark AR ya, untuk pengetahuan tambahan kita bagaimana bikin filter di AR ya. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi. Untuk ini ya, UTS ya. UTS itu teman-teman bebas buat aplikasi games atau VR secara berkelompok ya. Topiknya apa saja? Topiknya bisa ini ya. Topiknya bisa retail ya, education, healthcare, entertainment atau yang lain. Untuk terserah teman-teman bisa mencoba ya. Oke ya. Penilaiannya seperti apa penilaiannya? Penilaiannya seperti ini ya teman-teman. Ya, ide itu 10%. Misalnya saya mau bikin AR dengan tema pengenalan tanaman. Ya, itu saya berikan nilai 10%. Nah, kesesuaian itu adalah kesesuaian apakah ide yang kalian buat
secara tertulis itu sesuai dengan aplikasinya, matching nggak ya. Kemudian penggunaan aset-aset ya itu 30%, kemudian fitur itu 40%. Jadi ide misal saya mau bikin aplikasi tentang pengenalan tanaman atau pengenalan bunga ya, ternyata aplikasinya yang dibuat itu nggak sesuai, misalnya yang tampil adalah sayur-sayuran, nah itu nggak cocok ya. Kemudian aset, jadi kalian membuat asetnya seperti apa, misalnya asetnya 2D, 3D ya, ada semua efek, misalnya ada partikel, ada objek-objek yang dipakai ya, itu 30%. Kemudian fitur ini misalnya apa saja, misalnya fiturnya ada suara, ada partikel, bisa di touch, bisa di zoom in, zoom out ya, bisa di pinch ya. Kemudian misalnya bisa tambah-tambahan, ada videonya, ada UI-nya, itu 40%. itu teman-teman semua ini full ya, 100A ya. Jadi pastikan idenya sama hasilnya sesuai, kemudian aset yang digunakan bagus ya, fiturnya lengkap ya. Aset ini bisa ambil dari tempat manapun ya. Fitur itu pastikan semua fitur ada, misalnya ada helps-nya, ada about, ada scrolling text, ada UI ya. Kemudian bisa dipencet-pencet, bisa diaplikasikan, pokoknya fitur yang membuat aplikasi ini menarik ya. Dikumpulkannya kapan ya? Nanti dikumpulkan pada saat UTS yang dikumpulkan 2 ya. Yang pertama adalah dokumentasi project, mulai dari ide ya sampai fitur ya, seperti kalian bikin GDD ya, game design development ya, ada tujuannya apa, kemudian objek-objek yang mau dipakai apa ya, itu anggap aja itu sebagai proposalnya, sama laporan final dan projectnya ya dalam bentuk package ya. Nanti akan saya cek di laptop saya. Jadi teman-teman kirim video presentasi, ada 3 ya, dokumentasi, video presentasi ya, dan package-nya dikirim langsung ya. Oke, kalau gitu sekian dari saya. Terima kasih banyak ya. Semoga sukses.